pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita akan ada dalam renungan Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Di hari ini dalam sukacita, di mana kita sekalian berada dalam menjalani masa raya Minggu Advent yang ketiga. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu dalam aktivitas kerja kita di hari ini. Untuk melandasi akan kebenaran firman yang akan kita baca dan kita dengar di hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu dan penyertaan Tuhan yang selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di hari ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kerja kami, kembali lagi kami akan ada dalam saat teduh. Kami hendak ada duduk dalam hadirat Tuhan, di mana kami akan membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, terangilah setiap hati-hati kami ketika kami akan mendengarkan sabda firman-Mu di hari ini. Roh Kudus tuntun kami supaya kami memahami dengan baik dan kami mau melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bagian pembacaan firman yang tersedia untuk kita renungkan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pada pasalnya yang pertama. Kita akan merenungkan dari ayatnya yang ke-9 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-12. Injil Yohanes pada pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Firman yang telah menjadi manusia, ayatnya yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah jauh bagian pasal pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-12. Dari bagian mereka pembacaan kita di saat ini, tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah kuasa Allah pada orang percaya. Kuasa Allah pada orang percaya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, keraguan adalah salah satu kebiasaan yang paling berbahaya. Sebab keraguan dan kebimbangan seringkali muncul dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita terkadang menjadi ragu. Contohnya, kita ragu akan masa depan. Kita ragu terhadap seseorang. Dan kita pun terkadang ragu terhadap apa yang akan kita jalani dan yang akan kita kerjakan. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita mengalami masalah yang berat, terkadang kita mulai meragukan akan kuasa Tuhan. Dan mulai mengukur dan mereka-reka dengan pikiran serta logika kita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita mulai bertanya kepada Tuhan, sanggupkah Tuhan akan menolong ataupun memulihkan saya? Namun yang harus kita ingat adalah besar atau kecilnya kuasa Tuhan itu dinyatakan kepada kita tergantung seberapa besar atau kecil iman percaya kita kepadanya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia dalam segala kehebatannya, termasuk karyanya, bila dibandingkan dengan alam semesta hanya terlihat pada satu titik saja. Karena itu janganlah kita membatasi kuasa Tuhan hanya karena kita terbatas. Situasi dan kondisi kita sekarang mungkin serba terbatas dan penuh dengan kesulitan. Tetapi janganlah kita terpaku dan merasa kehilangan harapan. Jangan pernah percaya akan adanya intimidasi daripada iblis. Dari bagian perikop pembacaan kita di hari ini, Tuhan mau bilang bagi kita bahwa kita mau belajar untuk melihat jauh dan lebih luas. Dan ingatlah, ketika kita mengalami kepanikan, ketika kita mengalami keraguan, kita tidak akan menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat
sebab ketika kita berada di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, mari kita jaga hati kita untuk senantiasa melekat kepada Tuhan dan melihat akan adanya kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita, dan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Pemirsa yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani masa raya Minggu Advent yang ketiga di saat ini, kita pun diajak untuk melihat akan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita semua tentu dituntun untuk melihat terang yang terus akan bersinar di dalam kehidupan kita. Sebab terang itu adalah simbol daripada pengorbanan Yesus, tetapi terang itu juga yang menunjukkan kepada kita arah langkah kehidupan kita. Dengan terang itu kita akan membongkar segala sesuatu yang disembunyikan, akar kepahitan dan lain sebagainya. Dengan terang dan kuasa daripada Allah akan memampukan kita untuk melihat kuasa Allah yang selalu dan selalu bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Dan Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera yang melampaui pikiran dan perasaan kita. Kita bandingkan dalam kitab Filipi pada pasal 4 ayat 7. Untuk itu, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menyertai kita, supaya kita dapat mengalami betapa hebatnya kuasa Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Kita membandingkan di dalam perikop pembacaan kita di dalam ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dalam menjalani masa raya Minggu Advent yang ketiga di hari ini, marilah kita bersandar pada Tuhan, karena di balik semua persoalan yang kita hadapi, kita pun akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini ketika kami telah dituntun dengan kebenaran firman-Mu, untuk itu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami terus supaya kami dalam keberadaan kehidupan kami mampu menyaksikan kuasa Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kerja kami di hari ini, dari terbitnya mentari sampai dengan terbenamnya mentari. Tetapi dengan kebenaran firman yang kami dengar dalam menjalani masa raya Minggu Advent yang ketiga, ajarlah kami Bapa untuk terus mempersiapkan hati-hati kami teristimewa ketika kami akan ada dalam masa raya Minggu-Minggu Advent ini. Tuntun kami Tuhan, sebab dalam keberadaan kehidupan kami taruh seluruh hidup ini hanya bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pemirsa Tabura Injil yang mendengarkan siaran ini, dan biarlah Roh Kudus berperkara bagi setiap kami, sehingga di firman yang telah ditabur menjadi berkat di dalam kehidupan kami dimanapun kami ada dan berkarya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa terus menyaksikan siaran Tabura Injil pada channel YouTube Plasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.